Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Riko Fikri Setianto dengan NIM 2022-3115 dari kelompok 8. Kali ini saya akan mempresentasikan kasus kebocoran data BPJS Kesehatan terkaitan dalam pasal KUHP. Kronologi kasus dilansir dari Kompas.tv pada bulan Mei tahun 2021 muncul kabar kebocoran data besar-besaran yang melibatkan BPJS Kesehatan. Pihak BPJS kemudian secara resmi mengakui bahwa data pribadi dari sekitar 279 juta warga Indonesia telah bocor dan diduga diperjualbelikan melalui forum. Angka ini bahkan melebihi jumlah populasi Indonesia saat itu sekitar 273 juta jiwa karena termasuk data peserta yang sudah meninggal dunia juga. Dalam sampel yang dirilis secara gratis oleh pelaku, codes data itu mencakup identitas yang sangat sensitif seperti nik, nama, alamat lengkap, nomor telepon, email, dan gaji. Analisis pasal-pasal KUHP. Ada 5 pasal dalam KUHP yang dapat dikaitkan dengan kasus ini. Yang pertama ada pasal 378 tentang penipuan, pasal 264 mengenai pemalsuan dokumen elektronik, pasal 406 tentang perusakan barang, pasal 322 mengenai pelanggaran rahasia jabatan, dan yang terakhir ada pasal 362 tentang pencurian. Keterbatasan KUHP dalam perlindungan data di era digital. Nah, yang pertama adalah KUHP bersifat konvensional, bukan digital native, karena dirancang pada masa belum ada sistem elektronik sehingga tidak secara eksplisit mengatur pelanggaran berbasis data. Pasal yang digunakan cenderung multitafsir, misalnya pencurian data pada pasal 362 atau pemalsuan dokumen elektronik pada pasal 264. Lalu yang terakhir ada tantangan penegakan hukum, identifikasi pelaku sulit, seperti anonim dan lintas negara. Kapasitas digital forensik aparat terbatas dan belum optimal kerjasama antar lembaga dan internasional. Kesimpulan, secara hukum, KUHP memang bisa dijadikan dasar dengan pasal-pasal tertentu, tapi KUHP bersifat konvensional, tidak didesain untuk menangani kejahatan digital seperti pencurian data pribadi. Pasal-pasal yang digunakan seperti 362 dan 264 bersifat multitafsir. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan berbentuk kejahatan serius di era digital. Meski 5 pasal KUHP bisa digunakan sebagai dasar hukum, nyatanya belum cukup untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi data pribadi warga negara. Maka dari itu, perlu ada pembaruan regulasi dan kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan data. Lalu ada pertanyaan dari teman saya, yaitu pada pasal 406 KUHP tujuannya untuk kerusakan fisik barang. Apakah bisa diterapkan untuk barang yang digital? Pertanyaannya jawabannya adalah pada pasal 406 KUHP bisa digunakan karena barang kini berbentuk digital. Namun kurang tepat karena ditujukan untuk barang fisik. Dan sekarang sudah ada Undang-Undang ITE dan UU PDP yang lebih tepat dan pas. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.